Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa binasta'inu wa ala umrin yawadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kuliah ini tanpa halangan suatu apapun. Allahumma sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat, yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami sekarang ini, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Leni Nurul Izati dan saya sendiri Muhammad Bahrudin Maskur, dan rekan saya yang satuan yaitu Muhammad Fatoni akan mempresentasikan tentang teknik penyusunan instrumen tes. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan kepada Mbak Leni. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurizati, NIM 201190395. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Dalam menyusun instrumen tes ada beberapa langkah. Yang pertama adalah penetapan tujuan tes. Sebelum melakukan penyusunan tes, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu apa tujuan tes tersebut. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, kemampuan penguasaan materi, atau mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang kedua adalah analisis kurikulum. Dalam pengisian hasil belajar, seperti pengajaran yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum yang ada, yang telah ditetapkan, sehingga pada tes prestasi belajar mengenai sejauh mana peserta didik menyerap atau menguasai isi pelajaran. Oleh karena itu, materi tes harus didasarkan pada kurikulum yang sebagai patokan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah analisis buku pelajaran. Dalam penyusunan tes juga diperlukan analisis buku atau disebut dengan timbangan buku, yang mempunyai arti bahwa dalam penyusunan soal dapat menggunakan sumber di samping buku paket yang sudah ada. Selama buku-buku yang dipakai itu sesuai dengan kurikulum yang ada, maka buku tersebut bisa digunakan bersama oleh pendidik dan juga peserta didik. Dan yang keempat adalah menentukan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format bentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Syarat kisi-kisi yang baik itu adalah sebagai: yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kompetensi. Yang kedua, kisi-kisi harus komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang telah ditetapkan. Terus apa sih kisi-kisi yang ada? Komponen apa yang ada dalam kisi-kisi? Yang pertama adalah identitas. Identitas itu meliputi jenjang pendidikan, program atau jurusan, mata pelajaran, kurikulum, dan juga jumlah soal. Dan yang kedua adalah matriks. Matriks berisikan kompetensi dasar, materi, indikator, soal, level kognitif, nomor soal, dan juga bentuk soal. Nah, yang sekarang bentuk tes uraian. Apa sih tes uraian? Tes uraian adalah suatu bentuk tes yang memerlukan jawaban berupa uraian tertulis. Soal tes uraian merupakan soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat, mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah
bentuk uraian objektif. Bentuk uraian objektif adalah bentuk tes uraian yang butiran soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti, sehingga dalam penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Contoh tes bentuk uraian objektif ini yaitu soal tes yang pertanyaannya berstruktur, yang ada tabel, grafik, foto, gambar, atau fragmen. Dan sejumlah pertanyaan tersebut harus dijawab dengan menggunakan data yang telah disajikan tersebut. Dan yang kedua adalah bentuk uraian non-objektif. Bentuk uraian non-objektif adalah bentuk tes uraian yang menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pemikiran, atau pandangan pribadinya. Tes bentuk uraian memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mengukur kemampuan menyajikan jawaban terurai secara bebas, mengorganisasikan pikiran, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sesuai pemikiran sendiri. Dan kelemahan dari tes bentuk uraian adalah jumlah materi atau pokok bahasan relatif lebih terbatas. Waktu untuk memeriksanya juga jauh lebih lama. Dan penskoran relatif subjektif serta tingkat reliabilitasnya relatif lebih rendah karena sangat tergantung pada penskoran tes. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat soal tes bentuk uraian adalah yang pertama tentang materinya, kedua konstruksi, dan ketiga adalah bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Leni yang sudah menjelaskan tadi, dan saya akan meneruskan sekarang yaitu penyusunan instrumen tes objektif. Apa itu tes objektif? Tes objektif adalah tes tulis yang diberikan kepada peserta didik untuk memilih jawaban yang tepat di antara jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat atau suatu pertanyaan dan memeriksanya dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua peserta didik. Ada beberapa jenis tes tersebut, yaitu yang pertama adalah tes benar dan salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan yang terakhir adalah tes melengkapi. Yang pertama, tes benar salah. Tes benar salah umumnya berbentuk pertanyaan dan peserta didik diharuskan untuk menentukan abstrak pertanyaan tersebut benar atau salah. Untuk menentukan benar atau salah bisa dengan melingkari atau memberi tanda centang pada huruf B kalau benar, tanda huruf S kalau salah. Dan yang kedua adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda suatu pertanyaan atau keterangan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang disediakan, dan biasanya peserta didik disuruh memilih salah satu yang menurut mereka benar. Nah, adapun petunjuk menyusun tes pilihan ganda sebagai berikut. 1. Untuk dapat menyusun soal tes yang bermutu tinggi, pembuatan soal tes harus membiasakan diri saling berlatih, sering berlatih atau saling berkaitan. Di samping mengungkap aspek ingatan, juga dapat mengungkapkan aspeknya lebih mendalam. Maka dalam merancang soal hendaknya menggunakan tabel soal atau kisi-kisi. Dalam menyusun butir-butir soal tes,
tes pilihan ganda diusahakan sungguh-sungguh agar tidak ada butir soal yang menimbulkan penafsiran ganda dalam memberikan jawaban. Dalam menyusun kalimat soal pilihan ganda, bahasa atau istilah-istilah yang dipergunakan hendaknya cukup sederhana, ringkas, dan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga adalah tes menjodohkan. Adapun langkah-langkah dari tes menjodohkan ini yang harus diperhatikan, dapat disimpulkan bahwa tes menjodohkan merupakan tes yang memiliki dua jalur yang saling berhubungan, ya. Pada prinsipnya, tes menjodohkan mengevaluasi pengetahuan tentang fakta yang dimiliki makna spesifik agar dapat digunakan sebagai materi, premis atau kolom respon. Dan yang terakhir adalah tes melengkapi. Nah, di dalam tes melengkapi ini termasuk tes ditunjukkan untuk siswa dapat melengkapi pertanyaan, bisa juga untuk melengkapi kalimat frasa, angka, dan lainnya. Tes seperti ini diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan mengingat fakta secara sederhana dan juga bisa mengukur kemampuan siswa tingkat tinggi seperti tahap pemahaman, aplikasi, evaluasi, asalkan guru dapat menyusun soal tersebut secara hati-hati agar dapat mencapai tingkat berpikir yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh 3 faktor seperti titik. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Bisa waktu dan tempat saya persilahkan kepada teman saya yang selanjutnya, Mas Watoni. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan saya, Mbak Leni dan Mas Maskur. Saya akan lanjutkan presentasi yang terakhir, yakni mengenai tes lisan atau tes secara langsung seperti itu. Jadi di sini harapannya murid-murid itu dengan langsung mengeluarkan segala pendapatnya yang ada di pikirannya tentang pengetahuan mereka. Ada beberapa model dalam penilaian lisan ini, ada sekitar kurang lebih ada 4 model. Yang pertama yakni antara satu orang guru itu menilai satu orang murid, yaitu one by one seperti itu. Nah, yang kedua, dalam kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi seorang guru itu menilai sekelompok murid. Jadi muridnya itu dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga guru tersebut mendatangi satu demi satu kelompok untuk menanyakan secara langsung dan memberikan pertanyaan secara langsung agar dijawab oleh siswa secara langsung juga sesuai dengan pengetahuan seketika itu. Yang ketiga yakni sekelompok guru itu menilai satu orang murid. Nah, contohnya ini untuk di perguruan tinggi yakni ujian-ujian skripsi seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, yakni sekelompok guru menilai sekelompok murid. Nah, jadi pada intinya ini saya rasa seperti model penilaian kebersihan kelas, mungkin seperti itu. Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita sampaikan untuk dijadikan acuan oleh guru-guru agar kegiatan penilaian ini berjalan dengan baik seperti itu. Yakni langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tidak boleh terpengaruh oleh faktor subjektif. Nah, seperti apa itu subjektif itu? Di antaranya yaitu kecantikan, nah, atau memandang dari status sosial anak pejabat. Nah, kebetulan ini anak pejabat, saya kasih nilai bagus agar dapat simpati dari orang tuanya. Nah, itu tidak boleh. Atau hubungan keluarga. Nah, penilaian itu tidak boleh didasarkan oleh
pengaruh hubungan keluarga. Jadi nilai itu harus murni dari kegiatan selama KBM, seperti itu. Yang selanjutnya yakni berikan skor setiap jawaban yang dikemukakan peserta didik. Nah, jadi setiap kali peserta didik itu mengeluarkan jawaban dari pikirannya secara langsung, itu langsung kita beri nilai. Agar apa? Agar kita tidak terpengaruh oleh jawaban-jawaban yang terakhir. Nah, mengapa demikian? Karena seringkali murid-murid itu pada akhir-akhir itu sering berkali untuk sering berpikir untuk kedua kalinya untuk membenahi jawabannya, seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga yakni hindari pertanyaan yang menyimpang dari konteks. Nah, contohnya kita menguji tentang pengetahuan tentang budaya, seperti itu. Contoh kecilnya saja. Jangan kita menanyakan tentang IPA atau tentang pengetahuan alam. Nah, itu tidak sesuai dengan konteks. Yang keempat yakni hindari kekerasan. Nah, seringkali kita ini tidak murah senyum atau cemberut saja kepada peserta didik kita. Jadi peserta didik itu akan merasa takut kepada kita. Terus jangan membentak-bentak apabila peserta didik kita, mohon maaf, seringkali atau tidak jarang untuk berpikirnya itu secara lama, ya kita sabar, jangan membentak-bentak. Yang kelima, yang terakhir yakni dilarang mengubah suasana tes itu menjadi suasana diskusi. Nah, jadi kita kalau tes itu ya tes saja, langsung saja kita menyalurkan pertanyaan, seorang siswa itu langsung mendengar jawabannya. Ya boleh ada 1-2 feedback atau klarifikasi atau pembenahan dari kita, tapi tidak boleh berlangsungan untuk berdiskusi, tidak boleh seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diambil ibrahnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman saya yang telah menjelaskan presentasi. Mungkin ada teman-teman semua ingin yang kurang paham terkait dengan makalah kami atau yang ingin ditanyakan, monggo bisa di sini. Dan mungkin ada kurang lebihnya dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.